Selamat siang Bu Ivana, saya Ibnu Hakam. Saya ingin mempresentasikan dari halaman 91 sampai 98, yaitu tentang lingkungan fisik. Apa itu lingkungan fisik? Lingkungan fisik yang mulai diperhatikan adalah menyangkut kawasan pesisir atau daratan daerah. Pesisir adalah yang dekat dengan alam, biasanya berupa daerah daratan dengan tanah berpasir, sedangkan wilayah daratan yang dimaksud adalah daerah yang agak jauh dari laut. Daratan berupa daerah rendah maupun daratan tinggi atau pegunungan. Di pegunungan wilayahnya juga dapat berupa gunung dan lembah yang landai, namun dapat juga berupa tebing-tebing yang terjal. Di beberapa daerah seperti di Ternate, pesisirnya langsung bersambung dengan gunung yang tinggi. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang situs lokal. Setiap daerah memiliki situs masing-masing. Ada daerah yang memiliki banyak yang mudah ditandai. Ada daerah dengan situs yang sedikit dan sulit dikenali. Situs yang dimaksud di sini adalah tempat yang memiliki nilai sejarah atau riwayat tertentu. Salah satu bentuk situs yang penting dicermati adalah situs sejarah. Situs sejarah ini merupakan karya peninggalan orang zaman dulu yang ada di daerah kalian masing-masing. Contohnya yang paling mudah dalam situs sejarah adalah candi. Situs sejarah itu juga bisa berupa batu-batu tertentu seperti batu bertulis undakan, batu kuno, dan sebagainya. Masjid atau gereja tua juga merupakan situs sejarah. Begitu juga makam tokoh masa lalu, rumah lama, bahkan sumur lama sekalipun. Lalu selanjutnya adalah tentang flora dan fauna. Perhatikan juga jenis-jenis tumbuhan dan hewan di sekitar daerahmu. Adakah yang menarik untuk diperhatikan? Ada daerah yang dekat dengan hutan dan perkebunan, dengan sawah atau taman. Apa pohon-pohon yang paling banyak di sana? Adakah jenis pohon tertentu yang menarik diperhatikan? Di pantai selatan Jogja, daun-daun pohon cemara laut membentuk lorong semacam gua. Daerah itu lalu dikenal sebagai Gua Cemara. Ada di daerah yang memiliki pohon beringin putih. Beringin dalam bahasa Jawa adalah weringin, maka daerah itu disebut weringin putih. Tentu ada yang unik di setiap daerah. Jenis bunga di berbagai daerah bisa berbeda-beda. Ada daerah banyak bunga flamboyannya, ada daerah yang subur saat ditanami bunga yang bougainville. Ada desa yang mengembang kebun mawar. Setiap jenis bunga itu dapat memberi keunikan pada masing-masing daerah. Jenis-jenis hewan juga dapat menjadi ciri suatu daerah. Ikan bilis misalnya hanya dikenal di beberapa tempat saja, seperti di Danau Singkerak, Sumatera Barat. Ikan pesut menjadi ciri khas Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Jalak putih ada di Bali. Lalu di beberapa tempat ada serangga khas. Daerah Bantimurung, Sulawesi Selatan terkenal dengan kupu-kupunya. Bukan hanya hewan langka yang perlu diperhatikan, hewan yang dianggap biasa saja juga dapat keunikan. Daerah sekitar kerbau mungkin dianggap ternak biasa saja di suatu desa, namun kegiatan naik kerbau atau memandikan kerbau di sungai dapat menjadi kegiatan menarik buat warga lainnya. Melestarikan flora dan fauna khas masing-masing akan meningkatkan daya tarik lingkungan kalian masing-masing. Selanjutnya adalah tentang lingkungan sosial. Lingkungan sosial terdiri dari masyarakat dan lingkungan tempat tinggalnya. Ada masyarakat yang kuat mengikuti adat tertentu serta memiliki tokoh yang kuat pula. Ada masyarakat yang tidak menganut khusus kegiatan bersama masyarakat ini berupa adat, melainkan kegiatan bersama lainnya yang disebut sebagai budaya lokal. Ini antara lain mencakup situs lokasi, tradisi lokal, kesenian tradisional yang ada di daerah masing-masing, hingga permainan tradisional. Hal ini juga menjadi bagian dari kekayaan Indonesia.
yang berperan buat mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil makmur. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata, mohon dimaafkan. Selamat siang, Bu.